Banyak partai ketua umum politik. partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan. Banyak juga bertemu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat di luar urusan kabinet tapi tentang kebangsaan, yaitu soal politik Indonesia. Kalau Pak Mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti Pak Mardiono nggak salah kalau Oh, ketinggalan saya juga kapal. sama. Saya juga bertemu sama dengan ketua-ketua umum partai politik yang terdahulu ya. Misalnya apakah bertemu khusus dengan Bapak Presiden ya, empat mata misalnya, sama. Kita juga lakukan itu. Kita juga Dan berbincang soal waktu itu politik. arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung Pak Ganjar atau kemudian hal yang lain, karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin P3 yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup pas untuk segera buru-buru, dan tapi ternyata itu diambil oleh Pak Mardiono dan ternyata ini akibatnya lihat tidak P3 harus mengambil risiko kehilangan pemilih tradisionalnya. Kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya, karena P3 saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi kita masih mendapatkan 8 juta lebih suara. Oke, kalau Kursinya begitu juga saya ganti masih. pertanyaannya. Ya, Apakah dengan buru-burunya atau gerak cepatnya ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo karena sudah ada Mas Sandi Uno yang bergabung dengan P3 keluar dari Gerindra, dan itu harapannya adalah supaya wakil dari Pak Ganjar itu adalah Mas Sandi Uno, supaya P3 juga punya coattail effect. betul. Itu. Ya, itu saya jawab benar. Jadi P3 setelah mendeklarasikan Pak Ganjar, tidak lama memang waktunya, kemudian kita mendeklarasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Itu memang Kompas TV juga merilis itu. Publik sudah mengetahui itu. Karena secara resmi memang kita dideklarasikan waktu itu di Hotel Sultan. Oke, Ya. kalau itu tidak terjadi Ya, dan kemudian tidak ada strategi yang berubah, ya. apa karena misalnya begini, saya harus membandingkan misalnya Caimin PKB salah satu targetnya adalah ia harus menjadi wakil presiden, tetapi ketika gelagat dengan bersama Pak Prabowo ia tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden lenyap begitu, semakin tipis, maka ia pindah haluan. Mengapa strategi atau kelincahan seperti ini tidak dimiliki oleh Pak Mardiono atau tidak menjadi salah satu opsi yang harus Anda lakukan? Gini ya, jadi di P3 itu partai yang cukup demokratis tetapi taat asas. Jadi di P3 itu ada 4 majelis. Ada majelis kehormatan yang menjaga kehormatan partai ini. Ada majelis pertimbangan yang selalu memberi pertimbangan-pertimbangan. Kemudian majelis syariah tentang keagamaan. Kemudian majelis pakar yang selalu melakukan kajian-kajian untuk langkah-langkah politik itu. Dari 4 majelis itu berpedoman pada 6 prinsip perjuangan partai yang ditinggali oleh para pendiri. Ya, dari situ maka tidak kemudian semua keputusan P3 itu kemudian bisa diputuskan oleh seseorang untuk mudah untuk berbalik. Membalikkan arah itu juga tidak mudah. Ya, nah oleh karena itu P3 selalu menjalankan keputusan-keputusan dengan senantiasa taat asas. Itu yang kita jalankan secara demokratis. Nah, kemudian gini, hubungannya dengan eksternal, Mbak Rosi. Ya, maksud saya begini kan Pak, harus ada kelincahan. Maksudnya kenapa posisi P3 seolah seperti ya sudah mencalonkan wakilnya, mencalonkan kadernya menjadi calon wakil presiden, karena bagaimanapun juga P3 akan mendapatkan coattail effect. Yes. Itu yang menjadi salah satu strategi dari PKB dengan Caimin. Soal kalah menang urusan lain, tapi PKB mendapat tambahan suara untuk partainya. Mengapa pilihan-pilihan untuk menyelamatkan partai demi perolehan suara atau coattail effect itu tidak menjadi prioritas? Ya, kita sudah memilih dan tentu ini tidak terlepas ya, tadi saya sampaikan bahwa kita memilih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kemudian kita mendeklarasikan Pak Ganjar, kemudian ada Pak Sandi yang kita deklarasikan sebagai calon wakil presiden. Ini tidak terlepas dari tingkat hasil keputusan strategi politik ya, yang secara bersama-sama tentu ya,
yang mata rantainya tentu tidak bisa diputuskan ya antara partai yang kita sebut sebagai koalisi, tapi kalau Bu Mega beliau tidak menyebut koalisi ya, tapi kerjasama politik. Ya, oke lah, itu kita sebut sebagai kerjasama politik. Itu juga tidak terlepas ya dari keputusan-keputusan arah politik itu. Atau sebenarnya karena sudah ada Mas Sandi di P3, posisi P3 jadi serba salah. Mau ke Pak Prabowo sudah mungkin karena relasi mau menawarkan Mas Sandi juga sudah tidak mungkin karena ia berasal dari Gerindra. Mau masuk ke koalisinya Anies sudah ada lebih dahulu Mas AHY dan kemudian ada Caimin. Jadi posisi P3 ini tidak punya keleluasaan untuk bermanuver karena tidak ada ketokohan. Sudah ada Mas Sandi situ yang membuat P3 semakin terkunci dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tentu itu juga menjadi bagian ya. Kita sangat berharap sesungguhnya kami banyak juga kalau saat itu ada juga pengamat politik ya yang mengatakan bahwa P3 dengan kehadiran Pak Sandi itu mendapatkan durian runtuh. Itu kalau nggak salah Mas Adi Prayitno ya. Saya berharap itu bisa. Memang itu menjadi harapan besar bagi Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi harapan itu kan tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Ya, implementasi politik di lapangan itu ternyata beda realitasnya karena yang menjawab ini adalah rakyat. Itu ya, ketika ya kami sesungguhnya sangat berharap ya dengan Pak Sandi itu dengan tingkat popularitas yang menurut pandangan kami itu lebih populer ya. Populer? Itu saya harapkan ya akan kita mendapatkan kotel efek itu. Tapi belum ya, tapi kita masih terus berjuang bersama agar kiranya nanti terus akan Tapi ini juga menjadi hasil. cerminan P3 bahwa P3 tidak lagi seperti dulu dengan begitu banyaknya tokoh-tokoh politisi yang tidak saja dihormati, populer, karismatik. Ini sesungguhnya menjadi salah satu pelajaran P3 bahwa setelah mungkin terakhir Pak Hamzahas, P3 sudah kehilangan tokoh karismatiknya atau personanya sehingga tidak ada lagi seorang tokoh baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, brand P3 politik yang tidak saja populer tapi karismatik seperti yang pernah dipunyai oleh P3. Ini sesungguhnya juga menjadi salah satu cerminan mengharapkan Mas Sandi Uno. Anda sendiri mengatakan, oh ternyata rakyat memilih lain, tidak sepopuler itu. Bagus ada Mas Sandi Uno yang ada di situ karena terbukti P3 memang nggak ada orang lagi. Enggak juga sebenarnya ya. Di P3 itu ada tokoh karismatik kita yang besar yaitu dulu ada Kiai Haji Maimun Zubair ya. Oh, iya. Itu menjadi guru panutan kami semua. Kalau saya mengatakan dalam politik praktis sekarang, iya. betul-betul kehilangan siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang yang bisa dianggap menjadi brand politik P3. Nah kemudian dari ketokohan Kiai Haji Maimun Zubair almarhum Al-Mukarram itu juga dilanjutkan oleh putranya, putra mantunya yaitu Pak Kiai Haji Mustafa Agil Sirot. Di mana beliau juga adiknya Kiai Haji Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, adiknya. Ya, cucu-cucunya juga mencalonkan ya di daerah pemilihan baik itu Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi ketokohan itu kita juga masih menempatkan pada ketokohan yang linier secara temurun ya, secara temurun termasuk putra dari Kiai Haji Maimun Zubair dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berarti ketika memang masih ada tokoh-tokoh yang karismatik yang dianggap mampu membawa P3, ketika itu tidak muncul dan berpengaruh pada suara, Anda harusnya bertanggung jawab sebagai PLT. Sangat bertanggung P3. jawab. Dan saya akan pertanggungjawabkan ini dunia akhirat. Ya, saya sebagai kader P3 yang lahir dari bawah. Saya memulai meletakkan kaki saya dalam perpolitikan nasional kita bukan berada dalam partai-partai yang lain. Saya menginjakkan kaki saya ini dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya Pak Mardiono, apakah bentuk pertanggungjawaban Anda itu juga akan berimplikasi untuk menyelamatkan partai ini lolos ke parlemen? Apakah itu bagian dari pertanggungjawaban Anda? Itu adalah bagian pertanggungjawaban. Jadi Anda merasa pertanggungjawaban Anda ini juga termasuk mengantarkan P3 ke parlemen? Ya. Apakah ini artinya akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran?